Hello guys, welcome back again to my channel. So, di video malam hari ini saya kembali akan melanjutkan series di mana saya membagikan ke teman-teman semua beberapa setup yang bisa jadi kalian jadikan sebagai watchlist. Dan setup yang saya berikan ini tidak hanya di cryptocurrency ya teman-teman, karena di platform yang saya pakai di sini itu bisa trading di semua aset kelas, mulai dari forex, saham, indeks, komoditas, dan lain sebagainya. Sehingga ketika ada setup di aset kelas manapun, saya akan bagikan ke kalian. Nah, tentunya untuk kalian yang pengen manfaatkan, apabila saya bagikan setup di luar cryptocurrency, kalian juga harus punya platform atau broker yang bisa trading di semua aset kelas. Dan kalau misalkan tertarik, kalian bisa langsung aja mendaftar di MiTrade, salah satu broker yang menyediakan fitur tersebut. Link pendaftarannya sudah ada di kolom description box di bawah. Nah, untuk hari ini saya akan bagikan beberapa setup terbaru yang saya temukan yang mungkin bisa jadi teman-teman jadikan sebagai watchlist gitu ya. Kita langsung aja mulai. Yang pertama adalah pound sterling versus New Zealand dollar, teman-teman. Karena di daily chart, kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini, pertama, kenapa alasan saya menjadikan ini sebagai zone untuk saya mencari peluang untuk short, adalah karena kita mendapatkan area trendline di sini. Itu adalah hal yang pertama. Yang kedua juga, jika teman-teman perhatikan di indikator, ini saya jamin pasti sudah dalam keadaan overbought. Sehingga bagi saya itu cukup untuk saya jadikan alasan mencari setup short di sekitaran area di sini. Oke, dan targetnya di mana? Targetnya bisa di beberapa tempat, teman-teman. Target pertama adalah di area high terakhir di 2054 di sini. Oke, kalau misalnya teman-teman tidak mau terlalu greedy, cuma mau menargetkan target yang dekat, maka kalian juga bisa menargetkan mungkin ke sekitaran area 2,06 di sini. Tapi pada intinya menurut saya GBP NZD sudah memasuki area sell. Dan tidak hanya GBP NZD saja guys. Kalau misalnya kalian memang penyuka pound sterling, untuk pair pound sterling versus Australian dollar bagi saya juga sudah mendekati area short. Oke, karena sekali lagi di sini teman-teman kita mendapatkan area trendline yang harusnya akan menjadi resistance di sini. Oke, yang kedua, jika teman-teman perhatikan di sini, kita juga harusnya mendekati area 100% extension. Alias pergerakan yang di sini, kita bisa sebut sebagai ABCD, dan biasanya ketika itu tercapai, itu kita akan mendapatkan semacam pullback. Sehingga, itu juga menjadikan alasan, ada dua alasan, kenapa saya merasa GBP AUD juga mendekati area sell, teman-teman. Oke, jadi ada dua pair GBP yang menurut saya bisa kalian jadikan sebagai watchlist. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah teman-teman bahwa ketika kalian mendapatkan banyak setup, tapi dengan pair yang mirip, artinya kan tadi saya bagikan pound sterling versus New Zealand dollar, dan juga pound sterling versus Australian dollar, sama-sama pound sterling. Saya tidak sarankan kalian untuk ambil dua-duanya. Saya lebih prefer kalian untuk pilih saja salah satu yang menurut kalian itu setupnya lebih baik untuk kalian, dan ambil yang di sana. Oke? Nah, kalau misalnya kalian tidak mau terlalu terpaku ke pound sterling, kalian juga bisa perhatikan di gas alam. Karena sekali lagi, gas alam itu masih berada di area yang sangat murah, teman-teman. Oke, 2,2 dolar itu termasuk masih harga yang low menurut saya. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan di daily chart, setiap kali kita menyentuh ke area 2,1 di sini, itu kita selalu mendapatkan semacam bounce, teman-teman. Maka, untuk kali ini, kalau misalnya kita kembali menyentuh ke area tersebut, maka tidak mungkin kita akan kembali mendapatkan bounce ke atas lagi. Dan bagi saya, ini harusnya sebuah trade dengan RR yang lumayan, teman-teman. Kalau kalian masuk di sekitaran area range di sini, kalian cukup memprotek diri kalian sedikit di bawah area tersebut, dan kalian bisa menargetkan minimal ke area trendline di sini. Yang kalau dilihat dari sini, maka trade ini bisa jadi kurang lebih 3 atau 4:1 secara risk and reward. Which is adalah sebuah trade yang menurut saya akan sangat menarik. Tetapi untuk sementara, semua setup yang saya bagikan di sini baru mendekati ya teman-teman. Belum nyampe ke areanya, tapi sudah mendekati. Tapi justru karena baru mendekati, kita jadikan ini sebagai watchlist. Oke? Dan juga yang terakhir yang pengen saya bagikan adalah untuk minyak, teman-teman. Minyak. Di mana nih? Minyak brand. Oke, yang di sini. Nah, minyak juga sama. Minyak juga kita kembali melihat dia mencoba mendekati area trendline di sini. Oke.
Dan untuk minyak sedikit berbeda, saya tidak sarankan teman-teman untuk masuk ketika dia menyentuh ke area trendline di sini, tetapi saya baru sarankan kalian masuk ketika dia mampu untuk break dari area trendline di sini. Jika itu teman-teman lihat terjadi, maka ini bisa jadi long setup lagi untuk kalian. Nah, kenapa yang di sini saya tidak sarankan teman-teman untuk langsung ambil ketika menyentuh ke area trendline? Karena kalau kalian perhatikan, retest trendline-nya di sini itu udah sangat amat banyak, teman-teman. Semakin banyak retest yang terjadi di sini, maka biasanya semakin lemah pula trendline-nya. Maka kalau kalian langsung masuk di sini, ya walaupun tidak salah, teman-teman, karena bisa aja kalian profil resikonya yang cenderung agresif, kalian langsung masuk di sini, oke, kalian bisa protect dari diri kalian di sekitaran bawah area di sini. Tetapi yang lebih konservatif adalah mungkin kalau kalian tunggu dia breakout, kemudian baru kalian start untuk kembali masuk ke minyak. Oke, jadi itu adalah beberapa setup yang bisa teman-teman manfaatkan mulai dari forex dan juga komoditas. Dan kalau misalnya kalian belum punya broker, sekali lagi yang bisa menyediakan fitur di mana kalian bisa trading di semua aset kelas, maka tentunya kalian tidak bisa juga manfaatkan setup-setup yang saya bagikan di sini. Maka sekali lagi kalian bisa temukan solusinya dengan buka account di Mitrade. Oke, link pendaftarannya sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Kalau misalnya teman-teman tertarik untuk mendaftar. Dan kalau misalnya kalian pengen trade di semua aset kelas, kalian bisa langsung lakukan di sana. Oke, untuk depositnya sendiri sangat kecil, minimal hanya kurang lebih $50 saja. Teman-teman udah langsung bisa manfaatkan berbagai fitur yang ditawarkan di Mitrade. Oke, so saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan di video hari ini, guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.